Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini kita dapat belajar lagi dengan Bu Guru. Baiklah, sekarang kita akan mempelajari apa anak-anak? Mata pelajaran akidah akhlak. Kalian kelas berapa? Kelas 5. Oke, kita sekarang akan mempelajari akidah akhlak. Tapi sebelum itu, marilah kita berdoa dulu sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sambil menunggu teman-temannya menyiapkan buku, Bu Guru akan mengabsen kalian satu persatu. Syarifah hadir. Oke, Riko hadir. Rani hadir. Opa, Nur tidak hadir, Nur sakit. Oke, baiklah. Kemudian sebelum memulai pembelajaran, kita hendaknya tepuk semangat dulu anak-anak. Ayo kita tepuk semangat. Tepuk semangat. 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 Oke. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari pembelajaran akidah akhlak. Mata pelajaran akidah akhlak yang kita pelajari pada pagi hari ini yakni kita masuk bab 5 anak-anak, yakni bab mengenai menghindari akhlak tercela. Oke, sebelum memasuki pembelajaran, Bu Guru ingin bertanya. Di sini anak-anak siapa yang tahu apa itu sifat tercela? Oke, Hani, silakan Hani. Baik, sifat tercela adalah sifat yang tidak boleh dilakukan, sifat yang dilarang untuk dilakukan. Sifat tercela ini sifat yang harus kita hindari karena kita sebagai umat manusia tidak boleh melakukan sifat tercela. Kita harus melaksanakan sifat-sifat terpuji, akhlak-akhlak yang bagus seperti itu. Apakah anak-anak paham? Oke. Baiklah, silakan anak-anak buka halaman 1. Pada halaman 1 nanti di situ kita akan mempelajari 3 dari menghindari akhlak tercela. Yang pertama yakni mari menghindari sifat serakah, yang kedua mari menghindari sifat kikir, dan yang ketiga ayo membaca kisah Qorun. Jadi dalam pembelajaran ini kita harus menyelesaikan 3 pembelajaran yakni yang sudah Bu Guru terangkan. Silakan dibuka halaman 2 anak-anak. Ayo anak-anak dibuka halaman 2. Di situ ada gambar. Ayo mengamati gambar. Jadi kita di sini sedang mengamati gambar. Yang pertama ada 2 orang anak. Yang satu naik ke pohon, yang satu di bawah. Kemudian yang kedua ada gambar peti harta karun. Di situ dari kedua gambar di atas akan terlintas di pemikiran kalian tentang perilaku manusia. Namun lebih jelasnya untuk mengawali pembahasan ini jawablah pertanyaan. Jadi Bu Guru punya pertanyaan buat anak-anak semuanya. Yang pertama, apa pendapat kalian tentang gambar di atas? Apa? Oke, baik. Jawabannya menarik. Lebih menarik lagi, silakan nomor 1 sampai nomor 3 dijawab di buku tulis. Bu Guru kasih waktu 5 menit. Silakan dijawab dulu, ayo, sepengetahuan kalian di buku tulis. Sudah kelas 5 harus menulis secara cepat ya. Ayo, Bu Guru kasih waktu 5 menit untuk menulis. Baik, sudah ya anak-anak, waktu 5 menit sudah Bu Guru berikan. Jadi anak-anak sekarang harus mendengarkan Bu Guru. Kenapa? Ya, nanti akan Bu Guru lihat satu persatu dari hasil kalian. Jadi sekarang mari kita membahas yang pertama yakni mari menghindari sifat serakah. Apa itu sifat serakah anak-anak? Oh, ingin semua harta. Terus apa lagi? Suka berfoya-foya. Kurang tepat. Apalagi serakah? Wow, suka sama dunia banyak gitu ya. Oh iya. Jadi Bu Guru terangkan. Sifat serakah yakni orang yang selalu menginginkan lebih banyak. Apa? Orang yang selalu menginginkan lebih banyak. Kenapa Bu Guru bilang seperti itu? Karena orang yang memiliki sifat serakah ini, orang tersebut itu suka selalu ingin yang lebih. Jadi contoh, Bu Guru punya jilbab. Bu Guru nggak mau punya 1, Bu Guru hanya maunya itu punya 100.
Padahal belum tentu 100 jilbab itu Bu Guru pakai. Jadi orang yang suka menginginkan lebih banyak itu adalah orang yang memiliki sifat serakah. Contoh lagi, Bu Guru dikasih kue sama temannya Bu Guru dikasih 1, tapi Bu Guru gak mau. Bu Guru maunya dikasih 5, harus banyak, harus lebih banyak daripada itu. Bu Guru dikasih 1, Sylvie dikasih 1, Bu Guru gak mau, Bu Guru harus punya 2, lebih banyak dari Sylvie. Itu namanya sifat serakah. Apakah anak-anak sudah paham? Oke, selanjutnya Bu Guru akan terangkan. Silakan dibuka Riko halaman 2, ayo jangan ngomong sendiri. Di halaman 2 yang terakhir yakni ada ciri-ciri orang yang serakah. Ciri-ciri orang yang serakah itu apa anak-anak? Yang pertama, menginginkan kekayaan dalam jumlah yang berlebihan. Wow, jadi orang yang serakah itu suka sesuatu yang berlebihan. Kekayaannya harus lebih daripada orang lain, gak mau terunggul, itu namanya orang serakah. Yang kedua, tidak pernah merasa cukup, kurang terus, dikasih 1 minta 2, dikasih 2 minta 3. Jadi orang serakah itu tidak pernah memiliki rasa puas. Dan yang ketiga, rakus terhadap harta. Jadi orang yang memiliki sifat serakah ingin memiliki harta yang banyak, tidak peduli. Jadi orang itu tuh minta selalu yang banyak. Jadi dia itu rakus seperti itu. Sudah paham? Oke, selanjutnya Bu Guru akan membagi kalian. Silakan kalian berdiskusi dengan teman kalian satu bangku seperti Vina sama Riko. Ini kan satu bangku. Silakan kalian itu berdiskusi dan yang lainnya juga satu bangku. Silakan dikerjakan di halaman 3 tentang diskusi. Jadi di situ ada nomor 1 sama nomor 2. Itu pendapat kalian tuh bagaimana dalam memecahkan masalah ini, harus berdiskusi. Dan yang kedua ada silakan minta pendapat teman atau orang tua. Jadi kalau di sini kalau kita sekarang di sekolah, berarti kalian meminta pendapat teman. Jadi seperti Doni nanti akan meminta pendapat dari Febri, seperti itu. Paham? Paham. Silakan dikerjakan, Bu Guru kasih waktu 10 menit. Ayo. Sudah ya, waktu 10 menit sudah Bu Guru berikan. Ayo, sudah 10 menit. Sudah kalian jawab? Sudah. Baik. Anak-anak pintar, anak-anak solihah. Jadi yang sudah kalian diskusikan nanti silakan dikumpulkan ke Bu Guru ya. Nanti Bu Guru akan nilai dari hasil kelompokan dari kalian. Ayo diperhatikan. Doni sudah mengerjakan? Sudah. Vina sudah Vina? Sudah. Baik. Jadi kemudian kita masuk ke halaman 3. Mohon maaf, halaman berapa? Halaman 4. Oke, kita masuk halaman 4. Dan di halaman 4 kita akan mempelajari tentang sifat kikir. Kalau tadi sudah serakah, yang sekarang berarti kikir. Apa itu nak? Kikir itu apa? Ayo tolong dijelaskan Aldo. Ayo Aldo di belakang dijelaskan apa itu kikir. Masa itu Aldo? Oke, karena Aldo belum paham, Bu Guru akan jelaskan apa itu pengertian dari kikir. Kikir atau pelit merupakan perbuatan yang tercela. Jadi, kikir ini itu pelit. Kalian tahu pelit? Gak mau berbagi sama orang. Hartanya itu dipendam sendiri, gak mau sodako, gak mau zakat. Pokoknya pelit, gak mau ngasih kepada orang lain. Itu perbuatan tercela. Orang yang mempunyai sifat kikir itu nak, hartanya itu selalu dirangkul sendiri, gak mau berbagi sama teman-temannya. Jadi hartanya itu buat dirinya sendiri, gak mau berbagi sama orang lain. Itu tidak boleh. Jadi sifat kikir itu tidak boleh. Oke, sudah kalian pelajari? Sudah didengarkan? Sudah. Jadi kita sebagai umat manusia atau sebagai umat Islam, kita itu harus menghindari sifat kikir atau bakhil. Apa sih Bu manfaatnya? Banyak sekali manfaatnya. Yang pertama, hidup lebih tenang loh. Hidupnya itu tenang, nggak selalu mikirin uangku habis gak ya?
Nggak seperti itu. Jadi kita tuh tenang, nggak punya perasaan yang jeduk-jeduk untuk itu, gak mau berbagi. Terus yang kedua, menjadi orang yang bersyukur. Kalau orang yang memberi, biasanya kita itu akan merasakan, oh orang itu senang kita beri. Jadi kita biasanya bersyukur, pintar. Kemudian yang ketiga, memiliki kepedulian dan kepekaan terhadap sesama. Orang yang menghindari sifat bakhil ini atau orang yang dermawan, kebalikannya itu memiliki kepedulian dan kepekaan terhadap sesama. Jadi kalau melihat orang lain susah, kita tidak bisa diam. Kita harus selalu memberi, kita tidak bisa diam saja. Seperti itu, sudah paham? Dan yang terakhir yaitu disenangi oleh orang sekitar. Jadi kalau orang yang dermawan, orang yang suka memberi, itu akan disukai oleh orang yang ada di sekitarnya. Seperti itu, paham? Paham, pintar semuanya. Kemudian di situ ada soal nomor 1 sampai nomor 5. Silakan kalian kerjakan di rumah bersama orang tua. Besok dikumpulkan, Bu Guru tunggu di mejanya Bu Guru. Oke, sudah paham terkait sifat kikir? Sudah, alhamdulillah. Selanjutnya di sini ada, ayo dilihat halaman berapa ini? Halaman 6. Dilihat, di sini ada gambarnya korun. Di sini ada gambarnya korun. Ayo sudah kelas 5, masa Bu Guru ceritain kayak anak kelas 1. Ayo semuanya membaca. Bu Guru kasih waktu 5 menit untuk membaca tentang korun. Ayo Bu Guru tunggu. Oke, 10 menit telah berlalu. Ayo. Jadi silakan kalian tulis hasil dari bacaan kalian di sini. Ayo silakan ditulis. Pelajaran apa yang dapat diambil dari kisah korun? Apa? Oke, betul Vina. Tapi lebih tepatnya, kita tidak boleh memiliki sifat yang serakah dan kikir. Kita harus memiliki sifat yang dermawan. Ayo, kita tidak boleh berlebih-lebihan dalam menghimpun harta. Kita harus berbagi kepada orang yang membutuhkan. Seperti itu. Sudah paham anak-anak? Sudah. Kemudian yang di bawahnya itu ada itu enggak usah, itu enggak usah. Tabel selanjutnya tidak usah. Silakan kalian kerjakan di rumah sama seperti yang tadi. Oke. Kemudian di halaman selanjutnya silakan dibuka. Ayo jangan rame yang di pojok. Ayo yang di pojok jangan rame. Ayo. Selanjutnya yakni ada di situ tertulis yakni ayo renungkan. Ayo renungkan. Ayo, setelah kalian sudah mempelajari 3 tadi yakni serakah, kikir, sama kisah korun, silahkan kalian renungkan. Di situ ada 5 pertanyaan. Ayo, silahkan anak-anak berdiskusi dengan teman sebangkunya terkait nomor 1 sampai nomor 5. Silahkan dijawab di kotak sampingnya. Bu Guru kasih waktu 10 menit deh, cukup sepertinya ya. Oh, kelebihan 7 menit deh. Ayo silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan, Bu Guru tunggu selama 7 menit. Oke. Sudah 7 menit ya anak-anak? Sudah? Sudah. Ayo kita coba kita bahas satu persatu. Apa pelajaran yang kalian dapat? Kita tidak boleh memiliki sifat serakah dan kikir. Kemudian yang kedua, apa tekadmu setelah mengetahui hal tersebut? Menghindarinya. Betul. Apa yang harus kalian lakukan? Tidak melakukan sifat kikir maupun serakah. Jadi kita harus menghindari. Kita harus memiliki sifat dermawan. Kemudian yang keempat, bagaimana langkah kalian jika tidak bisa mewujudkan tekadmu? Bagaimana? Ayo. Bagaimana langkah kalian jika tidak bisa mewujudkan tekadmu? Kita harus bersabar. Kita harus bersabar. Kita tidak boleh berputus asa. Kemudian siapa yang mendapat manfaat terhadap sikap yang kalian lakukan? Diri sendiri dan orang lain. Tuh. Ayo, kita lihat halaman 9.
Silakan anak-anak lihat di situ terdapat X, yakni sikap ya atau tidak. Kita bahas bersama-sama. Ayo. Memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan itu bagus apa tidak? Ya. Merasa cukup dengan uang saku dari orang tua, merasa cukup, tidak berlebih-lebihan, berarti bagus. Kemudian yang ketiga, bekerja sama dengan teman. Ayo, bekerja sama dengan teman. Ini itu sikap apa? Betul, ya, boleh. Bersikap jujur kepada siapa saja. Betul. Suka bersedekah kepada orang lain. Betul. Sudah. Di situ ada nomor 1 sampai nomor 5. Ayo menjawab, silakan dibuat PR. Karena waktunya sudah tidak cukup. Oke. Selanjutnya kita akan membahas soal lagi sambil menunggu waktu selesai ya. Yang pertama, waktu jam istirahat di kelas kalian memakan bekal dari rumah dan ada 2 teman yang duduk di sebelahmu. Yang kamu lakukan adalah apa? Silakan ditulis di bukunya. Ayo, selalu ditulis di bukunya. Sudah? Yaudah, silakan kalian kerjakan sampai nomor 5. Bu Guru kasih waktu 5 menit karena ini jawabannya singkat-singkat saja. Ayo, Bu Guru tunggu. Ayo. Oke, sepertinya semuanya sudah mengerjakan. Apa kalian paham dengan yang Bu Guru jelaskan pada pagi hari ini? Wah, alhamdulillah sudah paham semuanya. Oke anak-anak, sebelum mengakhiri, Bu Guru ingin memberi kalian review materi pada hari ini, yakni sifat serakah sama sifat kikir itu tidak boleh dilakukan karena itu merupakan sifat tercela. Karena keduanya itu sifat yang buruk yang harus dihindari. Siapa ya nanti yang sifat kalau kita menghindari sifat tersebut itu untuk siapa? Nah, untuk diri kita dan orang lain. Oke, sudah paham terkait hari ini? Jangan lupa dikerjakan PR-nya di rumah. Oke, ayo Vino ulangi apa yang Bu Guru omongkan barusan sama review tentang hari ini. Ngomong sendiri. Apa? Oke, berarti Vino mendengarkan. Oke, siap. Sampai jumpa di minggu selanjutnya. Anak-anak tetap jaga kesehatan dan selalu semangat dalam sekolah. Oke, silakan berdoa menurut keyakinan. Silakan berdoa anak-anak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sampai jumpa dengan Bu Guru di pertemuan selanjutnya. Bu Guru akhiri ya. Karena waktunya sudah mepet dan kita harus ke pelajaran selanjutnya dan Bu Guru harus mengajar di kelas sebelah. Oke anak-anak, baik, Bu Guru akhiri. Oke, Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.